Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-'aziz al-'alim al-hakim al-qadir 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 qala al-hadits ar-rabi' an Asma' binti Umais radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi'sal abdu 'abdun takhayyala wa ikhtara wa nasiyal kabira al-muta'al bi'sal abdu 'abdun tajabbara wa i'tada wa nasiyal jabbara al-a'la bi'sal abdu 'abdun sahawalaha wa nasiyal maqabira wal-bila bi'sal abdu 'abdun ata wa tagha wa nasiyal mubtada'a wal muntaha bi'sal abdu 'abdun yaqtalid dunya bid-din bi'sal abdu 'abdun yaqtalid din bid-syahawat bi'sal abdu 'abdun tami 'abdun bi'sal abdu tam'in abdun tam'un yaquduhu bi'sal abdu 'abdun hawan yudhilluhu bi'sal abdu 'abdun rabbun yudhilluhu rawahu Tirmidzi wa qala haditsun gharibun la na'rifu illa min hadzal wajhi wa laysa isnaduhu bil qawi. Barallah hadis Rasulullah yang keempat diriwayatkan daripada Siti Asma anak perempuan oleh Umais radhiyallahu anha berkata ia, aku telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat hamba yaitu hamba yang berlenggak-lenggok ia karena sombongnya dan ia lupa akan siapa yang betul-betul bersifat maha besar dan maha suci, yaitu Allah. Sejahat-jahat hamba yaitu hamba yang berlaku keras dan kasar, sejahat dan lupa ia akan Allah yang bernama Jabbar yang sangat tinggi. Sejahat-jahat hamba yaitu hamba yang lupa dan lalai dan ia lupa akan kubur dan kehancuran di dalam kubur. Sejahat-jahat hamba yaitu hamba yang berbuat zalim dan ia lupa apa asal dirinya, yaitu setetes air mani, dan apa kesudahannya, yaitu bangkai yang berbau gosok. Sejahat-jahat hamba yaitu hamba yang mengambil ia, menuntut ia akan dunia dengan memburukkan agamanya. Sejahat-jahat hamba yaitu hamba yang mengambil ia akan agama dengan syahwat-syahwat nafsunya. Maksudnya mengerjakan akan amal-amal agama tiada ikhlas. Sejahat-jahat hamba yaitu hamba yang sifat tomaknya itu yang menjadi pemimpinnya. Sejahat-jahat hamba yaitu hamba yang hawa nafsunya itu menyesatkan akan dia. Sejahat-jahat hamba yaitu hamba yang keinginannya akan dunia itu sehingga menghina akan diri.
riwayat Imam Tirmidzi, dan dia berkata hadis ini gharib. Arti hadis gharib itu rawinya hanya satu orang. Wa kul gharibun ma rawa rawin faqat. Al-hadithul khamis an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala'u. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala idza kana al-maghnamu dulan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman wa ata'a ar-rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa'a abahu wartafa'atil aswatu fil masajid wa kana za'imul qaumi ardadahum wa uqrima ar-rajulu makhafata syarrihi wa syuribatil khamru wa lubisal hariru wa tukhidhatil qayyinatu wal ma'azifu wa la'ana akhiru hadhil ummati awwalaha falyartaqibu 'inda al-rihan haram hamra'a ya rihan hamra'a atau harra'a yang bujurnya hamra'a aw khasafan aw masafan. Riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku sudah memperbuat akan 15 perkara yang akan datang ini, pastilah turun kepada mereka itu bala yang besar. Lalu dikata orang, apa yang 15 itu wahai Rasulullah? Yang menyebabkan bala itu turun kepada dunia seluruhnya, bala besar. Dijawab oleh Rasulullah, pertama, apabila idza kana al-maghnamu, apabila ghanimah itu, harta rampasan itu, dulan, dikuasai oleh orang yang kuat dan jagau, tidak dibagi sebagaimana mestinya. Dua, apabila tugas-tugas itu yang dibebankan kepada siapapun dijadikan tugas itu untuk mendapat harta keduniaan, keuntungan pribadi. Tiga, apabila mengeluarkan zakat itu dijadikan membayar hutang, zakat itu dijadikan membayar hutang, artinya kada berzakat lagi. Yang keempat, apabila laki-laki itu tunduk kepada istrinya. Yang kelima, apabila seseorang itu menyakiti hati atau badan ibunya. Yang keenam, apabila orang itu selalu rapat dengan teman-temannya, kemudian tidak berhubungan kepada ayahnya. Kalau bahasa Banjarnya itu ketujuh bakal kawalan,
sehingga lawan umah lawan abah itu jarang tajamuki, asik dengan kawannya, ranggang dengan ibu dan bapaknya. Dan apabila di dalam masjid ramai suara-suara yang lain daripada mestinya di dalam masjid, kalau masjid itu dijadikan untuk suara-suara ibadah di dalamnya. Tapi kalau bukan suara ibadah lagi yang terdengar di masjid, baik khatibnya maupun penerangan agamanya dan lainnya, kalau sudah tidak terdengar lagi masalah agama, hanya masalah keduniaan yang ada terdengar di dalam masjid, apabila pemimpin kampung itu orang yang jahil, bukan orang yang alim, baik bupati maupun pembakarnya, dan apabila orang itu ditakuti oleh orang, karena apabila kada ditakuti menampar. Jadi orang adanya pada takutan beratan, kalau ini kada dihormati, ini menampar nenek. Jadi orang takut itu terpaksa. Dan apabila sudah minuman keras itu diminum, dan apabila sutra ulat itu sudah dipakai laki-lakian, dan apabila sudah rame penyanyi daripada perempuan-perempuan, dan apabila menyalahkan umat-umat yang muda, menyalahkan orang-orang yang tua, maka pastilah tunggulah turunnya penyakit rihul ahmar, yaitu sekelor, atau disebut dengan penyakit stroke. Dan terjadi lagi lah khasafan, tenggelam bangunan-bangunan ke dalam tanah longsor, au masakan, atau terjadilah manusia ini berubah bentuknya menjadi monyet atau warik. Ini jadi warik bujur-bujur manusia, karena jadi warik, siang jadi manusia, malam jadi macan. Apabila maghrib itu jadi macan aja, namanya isuk subuh jadi manusia. Apabila sudah 15 perkara itu terjadi, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun gharib la na'rifu illa min hadzal wajhi an Ali wa fihi al-Faraj Ibnu Fadhala wa fihi maqalun, ya kan? Al-hadits sadis an Abi Dzar radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah ma kanat suhuku Ibrahim alaihi salam, qalat kanat amsalan kullaha ayyuhal malikul musallatul mubtalal maghrur inni lam ab'athka litajma'ad dunya ba'daha ala ba'diha walakin ba'athtuka litarudda anni da'watal mazlum fa inni la arudduha walau kanat min kafirin. Riwayat dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, iya, aku bertanya, ya Rasulullah,
apakah isinya kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Menjawab Rasulullah, semua kitabnya Nabi Ibrahim itu adalah perumpamaan. Jadi kalau perumpamaan itu mudah dimengerti. Di antaranya berbunyi, wahai pemerintah yang dipaksa menjadi pemerintah, yang jabatannya itu adalah selaku ujian dari Allah, dan itu bisa menipu akan dia. Aku tidak mengutus engkau menjadi pemerintah untuk mengumpulkan harta dunia bertumpuk-tumpuk, tetapi aku mengutus engkau menjadi pejabat supaya engkau membantu orang yang terkena zalim. Karena doanya orang yang terkena zalim itu tidak bakal aku tolak. Walaupun yang dizalim itu kafir. Wa 'alal 'aqili ma lam yakun maghluban 'ala aqlih an takuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbah, wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illah, wa sa'atun yakhlu fiha li hajatihi minal mat'am wal mashrab. Semestinya orang yang bukan gila bahwa ia itu membagi waktunya itu 4 bagian, sehari semalaman. 1/4 diisi dengan munajat kepada Allah, 1/4 diisi dengan mengoreksi keaiban-keaiban masing-masing, 1/4 daripada sehari semalaman itu diisi dengan memikirkan kebesaran Allah pada ketika melihat apa kejadian-kejadian yang mengajaibkan, seperti langit tidak pakai tiang, dan satu saat yang ia itu meluluskan keperluannya terhadap istri, anak, atau terhadap mencari makan, minum, dan sebagainya. Wa 'alal 'aqili alla yakuna dha'inan illa li thalathin: tazawwudun lima'adin, aw marimmatun lima'ashin, aw laddatun fi ghairi mahramin atau muharramin. Sepatutnya bagi orang yang bukan gila bahwa ia jangan keluar dari rumahnya kecuali keperluan 3 macam. Pertama, keperluan untuk akhirat, sangu mati. Yang kedua, mencari sangu hidup, yaitu berusaha ikhtiar. Yang ketiga yaitu mencari kelezatan, mencari kelapangan hati, kesenangan dada, menghibur dada, tetapi jangan sampai hiburan yang diharamkan. Wa 'alal 'aqili ayyakuna basiran bi zamanihi, muqbilan 'ala sya'nihi, hafizan li lisani. Dan sugianya bagi orang yang waras akalnya bahwa hendaklah ia betul-betul mengetahui zaman ini zaman apa,
Ini zaman apa? Zaman fitnahkah? Zaman amankah? Itu harus diperiksa. Kalau zaman ini zaman fitnah, seorang bapak menunggang tunggangan anaknya yang di bawah mahirib, salah juga. Urunnya orang Tuhan ini sudah anak disuruh berjalan pulang mahirib. Naik si anak pulang ke tunggangan, abahnya pulang apa? Mahirib. Urang anak nangakan ini kada bakal patulahan nang Tuhan nang mahirib, sorong nyaman-nyaman di atas. Kita naik pada dua naik pada dua ke tunggangan. Ada turun pulang jalan lawan hemar saling halusan berdua menaiki, salah dua pulang. Ayo nak kita turun pada dua, kita hirit saja hemarnya, mungulnya bisi tunggangan jalan kalau dipakai-pakai. Apabila sudah zaman fitnah sebegitu, bagaimanapun kita bagusnya, tetap juga ada orang yang membilang kada bagus. Itu harus bisa ketahui zaman apa ini. Artinya bisa aja hidup di zaman fitnah. Kalau sudah ia tahu zaman itu, maka hendaklah ia mengurusi atas dirinya sahaja lagi. Mukbilan ala sya'ni, nang dihadapnya itu hanya dirinya aja. Sebab kalau kada menghadap diri, menghadap orang, fitnahnya kada kesandangan. Dan kalau sudah dia menghadap diri sendiri, harus muntungnya lidahnya itu dipetrik, jangan banyak ngomong. Wa man hasiba kalamahu min amali qalla kalamuhu illa bima ya'ni. Siapapun apabila mau menghitung antara pander dengan bacaan, niscaya ia mengurangi pander, membanyaki bacaan. Artinya banyak kesalah menggunakan pander. Nang mestinya pander itu digunakan untuk babacaan, kenapa jadi muntung digunakan untuk marotet? Qultu ya Rasulullah, Abu Dzarrin berkata, ya Rasulullah, fama kanat suhufu Musa alaihi salam, maka apakah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam? Qala kanat ibaran kullaha, semua suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa itu adalah ibarat, semuanya itu ibarat, pelajaran. Ajibtu liman ayqana bil maut summa huwa yakrah. Di antaranya sangat membingungkan bagi orang yang yakin ia bakal mati, tapi kenapa ia ketawa-ketawa saja. Ajibtu liman ayqana bin nar summa huwa yadhak. Sangat membingungkan bagi orang yang yakin bahwa neraka sudah dipersiapkan, kenapa ia masih ketawa. Ajibtu liman ayqana bil qadar thumma huwa yansibu. Aku
telah bingung atau membingungkan sekali bagi orang yang sudah punya keimanan bahwa seluruhnya itu adalah takdirnya Allah, kenapa dia melawan takdir? Asalnya Yunsibu itu memasang alat untuk memerangi. Ajibtu liman ra'ad dunya wa taqallubaha bi ahliha tsummat ma'anna ilaiha. Sangat membingungkan bagi orang yang sudah merasa dan melihat bahwa dunia ini adalah tidak tetap sifatnya dengan ahli-ahlinya. Tidak ada orang yang kaya seumur hidup, tidak ada, pasti bergilir-gilir. Yang asalnya kaya menjadi susah, yang asal susah menjadi kaya. Begitulah sifat dunia. Nah, yang menjadikan kebingungan, kenapa orang itu masih lagi menganggap dunia itu bisa tetap di tangannya? Padahal hakikatnya dunia itu kada bisa tetap di tangan kita. Misalnya pangkat, kada bisa kita itu hendak berpangkat seumur hidup, kada bisa. Pasti ada gantiannya. Sampai masanya 5 tahun namun kada garing. Iya, menyagaring. Kada kau melaksanakan tugas. Hampir 5 tahun, 2 tahun aja pagaring aja. Ada kau begawi lagi kalau. Nah, sudah tahu begitu sifatnya bergilir, kenapa dia tuh meyakinakan bahwa ini tetap, lalu berhalangan. Orang meyakinakan tetap yang ini, padahal barangnya kada tetap. Napa akibatnya? Sakit hati. Ajibtu liman ayqana bil hisabi ghadan tsumma la ya'malu. Sangat membingungkan bagi orang yang sudah yakin bahwa dirinya satu persatu bakal dihisab Tuhan. Tetapi kenapa ia tidak beramal-amal yang baik? Ya Rasulullah awsini, ujar Abu Dzar, ya Rasulullah, ulun minta wasiat sampian. Qala, ujar Nabi, usika bi taqwallah fa innahu ra'sul amri kullihi. Wasiatku ini sedikit saja. Takut kepada Allah itu jangan dilapas sama sekali, karena itu modal bagi seluruh kebaikan. Qultu ya Rasulullah zidni, wahai baginda tambahilah wasiat. Qala alaika bitilawatil Qur'an, janganlah engkau tiap hari tidak membaca Al-Quran. Fa innahu nurun laka fil ardi wa dzikrun laka fis sama. Karena Al-Quran yang kamu baca itu menjadi kesenangan akan dunia ini. Jadi kalau orang banyak membaca Quran, dunia ini akan menjadi lapang dan menjadi pujian bagi orang-orang yang di atas langit. Malaikat itu memuji lawan orang yang membaca Al-Quran, dan orang yang membaca Quran ini menjadi lampu dunia. Gawiannya baca Quran aja, kadang gaduhi hal ehwal orang. Gawinya aja yang digaduhinya baca Quran aja, kadang gaduhi orang. Qultu ya Rasulullah zidni, hai baginda, sudah 2 wasiat saya terima, mohon ditambah lagi.
qala iyyaka wa kathratadh dhihki fa innahu yumitul qalba wa yudhibu binuril wajhi. Jauhkan dirimu daripada banyak ketawa, karena banyak ketawa itu mematikan akan akalmu dan hatimu dan menghilangkan dengan cahaya wajahmu. Qultu ya Rasulullah zidni. Kalau sudah 3 itu ya Rasulullah, minta tambah lagi. Qala alaika bisumti illa min khair. Ini kuncinya, janganlah kamu bersuara kecuali yang baik. Fa innahu mutridatun lisyaitani anta wa aunun laka ala amri dinika. Maka bahwa berdiam lidah itu adalah mengusir syaitan daripada engkau dan menjadi pembantu untuk engkau menambah ibadah. Qultu ya Rasulullah zidni, tambah lagi ya Rasulullah. Qala alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatu ummati. Nah, hendaklah engkau itu melawani nafsumu, karena itu adalah keberanian daripada umatku. Qultu ya Rasulullah zidni, ya Rasulullah minta tambah lagi. Qala ahibbal masakin wa jalishum. Cintailah orang-orang yang tidak cukup penghidupannya dan seringlah berteman mereka. Qultu ya Rasulullah zidni, tambah lagi. Qala undur ila man huwa dunaka wa la tandur ila man huwa fawqaka fa innahu ajdaru alla tazdariya nikmatallahi alaik. Hendaklah ikam memandang orang yang lebih susah dari engkau. Janganlah engkau memandang orang yang lebih kaya dari engkau, karena apabila memandang orang yang lebih kaya, maka itu engkau tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang ada. Qultu ya Rasulullah zidni, tambah lagi wahai baginda. Qala qulil haqq walau kana murra. Sampaikanlah yang benar walaupun seperti makanan yang pahit rasanya. Qultu ya Rasulullah zidni, tambah lagi ya baginda. Qala liyaruddaka anin nas ma ta'lamu bin nafsik. Hendaklah engkau menahan kejahatanmu daripada manusia dengan jalan mengingatkan keaiban dirimu sendiri. Wala tajid alaihim bima ta'ti, dan janganlah engkau memarahi makhluk-makhluk Allah ini di dalam pekerjaan engkau. Wa kafa bika aiban an ta'rifa minan nas ma tajhaluhu min nafsik wa tajidu alaihim bima ta'ti. Dan cukup aibnya engkau bahwa engkau itu banyak tidak tahu akan kesalahan orang. Summa daraba biyadih, kemudian Rasulullah itu meletakkan tangannya ala sadri, di atas dadaku, katanya Abu Dzar. Faqala, lalu dia bersabda, la aqla kat-tadbir, tidak ada akal yang baik seperti mengurus diri sendiri. Wala wara'a kal-kaffi, tidak ada sifat wara seperti menahan diri di rumah, jangan banyak keluar. Wala hasaba, tidak ada keagungan, tidak ada pangkat, tidak ada wibawa. Kahusnil khuluq, seperti
tidak pamarah serta pamurah. Tidak ada wibawa yang lebih tinggi daripada dua perkara. Pertama pamurah, kedua tidak pamarah. Itu wibawa yang lebih tinggi itu. Sambil tangan Nabi di dadanya Sayyidina Abu Darrin. Dzakarahu al-Mundhiri fi kitab at-Targhib wa at-Tarhib wa qala Ibnu Hibban fi sahih wa lafdhu wal Hakim. Wa dzakara al-Mundhiri al-hadits alladhi qabla fi kitab al-madhkur aidan rahimahullahu ta'ala wa jazahu 'anil muslimina khairan. Thumma qala al-hadits as-sabiq wallahu a'lam. Ulun banyak minta ampun, minta doakan mudah selamat.